Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang memiliki beberapa museum yang menarik untuk dikunjungi. Sebut saja Museum Ronggowarsito, Museum Rekor Indonesia, Museum Mandala Bakti, dan Museum Jamu. Kali ini tim Jejak Kota mengajak Anda untuk berkunjung ke Museum Mandala Bakti yang berlokasi satu kompleks dengan Tugu Muda. Di Museum Mandala Bakti, kita seolah diajak untuk kembali ke masa lalu, mengenang sejarah perjuangan pendahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa Jawa Pos TV, hari ini saya sudah berada di Museum Mandala Bakti. Museum Mandala Bakti adalah museum yang terdapat di Kota Semarang, Jawa Tengah. Museum ini adalah museum perjuangan TNI yang terletak di Jalan Sugiyo Pranoto nomor 2, tepatnya berhadapan dengan Monumen Tugu Muda. Apa saja yang ada di Museum Mandala Bakti? Yuk, ikuti perjalanan saya. Diresmikan tahun 1972 oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kita bisa menyaksikan diorama yang menggambarkan sejarah perjuangan bangsa, mulai dari zaman kemerdekaan hingga era reformasi. Beragam koleksi di Museum Mandala Bakti bisa kita saksikan, mulai dari berbagai senjata dan seragam militer yang digunakan oleh para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, ada juga berbagai foto dan dokumen sejarah yang menjadi bukti nyata perjuangan bangsa Indonesia. Museum Mandala Bakti tidak hanya menjadi tempat untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi tempat untuk belajar dan menghargai sejarah bangsa. Menurut Badrun, staf pengelola Museum Mandala Bakti, bangunan museum dirancang oleh arsitek Belanda bernama Iker dari Firman Oymen dan Van Leeuwen pada tahun 1906. Saat itu, pemerintah Belanda membangun gedung ini untuk pengadilan diri bagi golongan rakyat Eropa yang tinggal di Semarang. Museum Mandala Bakti Kodam 4 Diponegoro ini awalnya sebuah bangunan yang dirancang keberadaannya dengan arsitek yang bernama Iker Oymen dan Van Leeuwen. Arsitek tersebut merancang gedung ini yang pada tahun 1906 dibangun. Untuk apa dibangun? Di mana gedung tersebut dirancang untuk Raadvanstijl, yang artinya pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa yang ada di Semarang. Jadi saat ini kita ada di Museum Mandala Bakti yang notabene bekas pengadilan. Saat ini, ungkap Badrun, terdapat 800 koleksi yang tersimpan di Museum Mandala Bakti yang bisa disaksikan para pengunjung. Kalau koleksi yang ada di museum ini, sebenarnya museum ini kan dulu ada di lantai bawah dan lantai atas, ya. Dulu ada 2 lantai. Namun demikian, oleh karena kebijakan pimpinan, sehingga museum ini difokuskan di lantai atas, ya. Di lantai atas, dan jumlah koleksi yang dikoleksikan di museum ini, kalau yang waktu masih ada museum di lantai bawah dan lantai atas itu ada 800-an lebih. Namun demikian, oleh karena sekarang difokuskan di atas, sehingga manakala koleksi-koleksi yang dulu ada di lantai bawah tidak memungkinkan untuk ditempatkan di lantai atas, ya, sehingga ada banyak koleksi yang tidak
terpasang atau tidak terpamerkan di museum ini. Jadi seberapa jumlah ini kurang bisa disimpulkan yang sesungguhnya. Ya mungkin waktu ke depan akan ada semacam ditata berapa jumlah termasuk begitu. Ini juga petunjuk dari pimpinan. Koleksi tertua yang ada di museum ini, Tambah Badrun, berupa senjata-senjata dan alat komunikasi perang yang digunakan semasa zaman perjuangan merebut kemerdekaan. Sementara koleksi terbaru adalah lukisan yang menggambarkan sejarah perjuangan bangsa. Sebenarnya koleksi yang ada di museum ini amat banyak yang dibilang tua, gitu. Karena kebanyakan yang dikoleksikan di museum ini kan banyak senjata yang diantaranya, dan senjata-senjata itu tidak ada senjata yang sifatnya baru. Nah, karena semua itu senjata yang kebanyakan dulu pernah digunakan dalam peperangan melawan penjajah, ya sehingga banyak juga barang-barang yang dikoleksikan itu barang-barang lama, benda-benda lama, termasuk diantaranya di atas itu ada senjata water mantle, kemudian ada SRB, ada DSHK dan lain-lain sebagainya. Museum ini banyak dikunjungi oleh para pelajar, karena pada dasarnya museum ini bersifat tentang sejarah yang bisa dijadikan bahan untuk mengedukasi siswa mengenai sejarah penjajahan terutama di Semarang. Namun tetap saja museum ini memiliki daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang berlibur ke Semarang. Kalau pengunjung yang ada di Museum Mandala Bhakti ini memang banyak anak-anak sekolah, ya, karena Museum Mandala Bhakti ini tidak hanya sekedar tempat wisata belaka, ya. Akan tetapi anak-anak sekolah diajak berkunjung di Museum Mandala Bhakti ini lebih khusus untuk diajak belajar bersama, karena museum merupakan tempat edukasi, tempat pembelajaran. Selain juga yang berkunjung di museum ini masyarakat umum, mungkin sifatnya keluarga, bapak bawa anak atau ibu bawa putra, ya, dan mungkin bawa sekeluarga dan lain sebagainya. Bahkan ada juga 1-2 yang turis dari mancanegara yang berkunjung ke museum. Bagi Syam, salah satu pengunjung yang kami temui saat melihat koleksi museum, berbagai peninggalan sejarah ini sangat menarik sebagai tempat wisata yang mengandung edukasi sejarah yang sangat tinggi. Dia berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi museum seperti Museum Mandala Bhakti ini. Saya sudah pernah mengunjung museum ini. Yang membuat saya kembali itu karena museum ini menyimpan banyak memori terhadap keluarga saya yang berada di Semarang. Jadi pada tahun 2010 yang lalu keluarga besar Semarang di kota ini mengunjungi museum ini, dan mereka kayak bercerita tentang sejarahnya Pangeran Diponegoro, bagaimana beliau berjuang, sama mereka itu kayak menjelaskan kalau Pangeran Diponegoro itu sangat membantu warga Jawa Tengah pada zaman dulu. Koleksi yang menurut saya paling menarik itu koleksi baju peperangan sama pedangnya Pangeran Diponegoro, karena itu membawa filosofinya Pangeran Diponegoro itu sangat berjasa untuk membantu rakyat yang sangat lemah gitu.
Museum Mandala Bakti telah menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan membangun negara yang kuat. Di dalamnya, kita dapat melihat jejak-jejak perjuangan para pahlawan yang telah berkorban untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan. Tak hanya itu, museum ini juga menjadi tempat yang menginspirasi untuk mempelajari dan menghargai keberagaman budaya Indonesia, dari seni rupa, sastra, musik, hingga kerajinan tangan. Semua dipamerkan dengan indah dan menggugah hati. Begitulah pemirsa sejarah dan isi Museum Mandala Bakti yang ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.